Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Arab Saudi. Agenda utamanya adalah untuk membicarakan rencana pembangunan kampung haji dan umroh Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi. Ia bertolak ke Jeddah, Arab Saudi. Presiden Prabowo akan bertemu dengan pemerintah dan otoritas kerajaan Arab Saudi untuk mempertegas rencana pembangunan pemukiman atau perkampungan haji dan umroh Indonesia. Lokasinya direncanakan dekat dengan Masjidil Haram. Pembangunan perkampungan haji dan umroh ini merupakan langkah penting di mana jumlah jemaah haji dan umroh Indonesia sangat besar setiap tahunnya. Tercatat sebanyak 1,5 juta orang umroh setiap tahun dan lebih dari 220 ribu orang menunaikan ibadah haji. Untuk itu sudah saatnya Indonesia memiliki gagasan konstruktif untuk mendukung pelayanan jemaah secara jangka panjang, yakni dengan hadirnya permukiman khusus jemaah haji dan umroh Indonesia. Memang Bapak Presiden sedang berencana untuk membicarakan mengenai perbaikan penanganan haji, termasuk rencana kita untuk memiliki sendiri kampung haji di Arab Saudi, supaya ini waktunya bertepatan sekali dengan selesainya penyelenggaraan haji, sehingga cukup waktu supaya kita penyelenggaraan tahun haji yang berikutnya akan jauh lebih. Pemirsa, Kementerian Keuangan mencatat total aset negara per 31 Desember 2024 mencapai 13.692,4 triliun rupiah. Jumlah tersebut itu naik jika dibandingkan dengan 2023 yang sebesar 13.072,8 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan total aset negara mencapai 13.692,4 triliun rupiah per 31 Desember 2024. Jumlah tersebut tercatat naik jika dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 13.072,8 triliun rupiah. Dalam rapat paripurna DPR RI, Menkyu Sri Mulyani menegaskan kekayaan bersih negara dan kapasitas fiskal tetap terjaga dan diandalkan untuk menopang kebutuhan pembangunan nasional secara berkelanjutan. Selain itu, neraca pemerintah mencerminkan posisi keuangan negara yang solid. Neraca pemerintah per 31 Desember 2024 mencerminkan posisi keuangan negara yang solid. Total aset mencapai 13.692,4 triliun rupiah. Posisi kewajiban 10.269 triliun rupiah dan posisi ekuitas 3.424,4 triliun rupiah. Hal ini menggambarkan kekayaan bersih negara dan kapasitas fiskal yang tetap dapat terjaga dan diandalkan untuk menopang kebutuhan pembangunan nasional secara berkelanjutan. Sementara dari sisi operasional, pendapatan yang terkumpul sepanjang tahun 2024 tercatat mencapai 3.115,3 triliun rupiah. Lebih rendah dari beban operasional sebesar 3.353,6 triliun rupiah. Dengan demikian terjadi defisit operasional sebesar 238,3 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Berikutnya, Badan Pengelola Investasi Danantara akan menerima suntikan dana jumbo. Ya, di mana di bulan Juli ini akan ada tambahan pendanaan baru untuk Danantara senilai 10 miliar dolar Amerika atau sekitar 161 triliun rupiah dari perbankan luar negeri. Presiden Prabowo Subianto meresmikan Wisma Danantara sebagai kantor Badan Pengelola Investasi Danantara. Seremoni potong tumpeng Presiden Prabowo diberikan ke CEO Danantara Rosan Roslaini menandai momen peresmian kantor baru Danantara tersebut. Presiden berharap keberadaan kantor baru ini menjadi tonggak penting bagi Danantara untuk semakin tumbuh dan berkembang sebagai lembaga pengelola kekayaan negara yang profesional dan andal. CEO Danantara Rosan Roslaini menegaskan hingga saat ini Badan Pengelola Investasi ini mendapatkan kepercayaan sangat luar biasa dari investasi luar negeri. Tercatat setelah diluncurkan pada akhir Februari 2025 lalu, Danantara sudah berhasil menaikkan kerjasama investasi bersama dengan beberapa negara seperti Qatar, Rusia, China, hingga Australia. Dengan total nilai investasi menembus 7 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 112,7 triliun rupiah. Di sisi lain, CEO Rosan juga menegaskan Danantara Indonesia saat ini mengelola aset lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat dan menaungi 889 badan usaha milik negara strategis. Ini menjadi tanggung jawab bersama semua pihak dalam Danantara.
Terbaru di bulan Juli 2025 ini, Danantara akan menerima suntikan tambahan pendanaan baru senilai 10 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 161 triliun rupiah dari perbankan luar negeri. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel. Ya, baik pemirsa, kita akan terlebih dahulu melihat bagaimana posisi dari indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini. Kita lihat di layar televisi berikut ini pemirsa, IHSG sejauh ini tampak masih mengalami koreksi tipis 0,29% ke 6.890-an. Kemudian ada top gainers dari KRYA, Mina, Uang, SMDM dan juga PTMP. Oke, berikutnya ada stop losers, ada Mina, kemudian juga ada BBRI, MBMA, dan juga PTMP. Ini kemudian terus, ini adalah top 5 dengan frekuensi perdagangan tertinggi begitu ya. Baik. Kita juga akan melihat begitu ya informasi-informasi lainnya yang kita bisa lihat. Nah ini tadi kalau ada sejumlah saham yang menjadi top gainers dan juga top 5 frequently gitu ya yang ditradingkan. Ini ada top losersnya datang dari BCIP, kemudian Raja Roti Cemerlang, Radian Utama, kemudian Mine, Berdikari, ISSP, Arto, dan juga Harta. Oke, cyclical menjadi sektor yang menguat paling signifikan, sementara itu sektor yang melemah paling signifikan adalah sektor non-cyclic yang melemah sejauh ini 0,45%. Ya baik pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Market Buzz. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Terus baru informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa untuk menyaksikan program First Session Closing yang akan tayang pada pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham, saya Wiki Adrian. Dan saya Rosalyn Chiu, pemirsa kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.